Mantap ini salah satu narasumber yang cukup kritis, Bor. Dana desa itu dananya siapa untuk siapa? Kalau menurut saya, nah, ya kita bangun di pagi hari ada dua pilihan untuk kita. Pertama, apakah kita akan mewujudkan mimpi-mimpi itu melalui aktivitas-aktivitas, atau pilihan kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Anda sehat selalu pada malam hari ini. Pada malam hari ini Cas Podcast mengangkat tema masih tidak jauh-jauh dari tema yang kemarin, guys. Ya, cuma bedanya malam hari ini kita akan mengundang tokoh masyarakat dari Desa Gunung Sari. Beliau adalah Ang Sukasa. Ang sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini saya akan bertanya jawab dengan beliau karena beliau juga ya cukup berpengalaman ya, Ang. Betul. Sangat berpengalaman. Jadi beliau itu asli orang Gunung Sari, orang Bang. Gunung Sari. Yep. Dan juga sudah berpengalaman dulu di apa tuh? Bukan. Di Jakarta, di mana tuh? Di mana Kang Sukasa dulu? Kalau tinggal, saya pernah tinggal di Jakarta. Iya. Pernah juga tinggal di Jogja ya. Iya. Oh, Jogja. Pernah juga lebih jauh lagi tinggal di Rotterdam. Wow, Belanda, bro. Sekolah. Yang penting jangan di Mars, Ang. Itu terlalu jauh. Jadi Kang Sukasa sekarang bekerja di Bapeda Indramayu. Iya. Beliau juga pernah belajar di Belanda. Oh shit. Yang dulu pernah menjajah negara kita, bro. Indonesia dijajah ya, Iya. dulu ya. Jadi Ang Sukasa gantian yang menjajah Belanda, Bor. Iya. Iya kan? Gantian harusnya. Capek sekali. Oke, langsung saja saya akan menanyakan, Ang. Soalnya kan sekarang kan Ang lagi ya, Ang Sukasa juga mungkin udah tahu ya, Ang ya. Lagi apa sih, Ang? Hangat-hangatnya pilu ya. Oh. Termasuk yang sekarang aktivitasnya ngapain aja nih? Iya. Selain Maksudnya personalnya, lu jangan. orangnya. Oh, orangnya. Kang Iya, kan Sukasanya personalnya. nih sekarang Iya. aktivitasnya apa ngapain saja? Oh, dikepoin, Ang, dikepoin. Oh. Jangan langsung pertanyaan dulu, kita Oke. tanya dulu. Oke, siap. Aktivitasnya, profilnya dibuka dulu. Itu juga sama dengan pertanyaan, Bor. Maka Kang Sukasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama dipertemukan ya di Iya. momen ini, dan saya pikir ini momen yang langka menurut saya karena tidak semua orang peduli terhadap keadaan sosial, peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, salah satu yang diupayakan oleh teman-teman ini, Mas Casnata, Mas Deon, Mas Randy, ada Ang Suryana, Suryana. Kang Suryana, ini kan sesuatu yang menurut saya sebagai upaya untuk Sosialisasi. menyimpan, menghimpun aspirasi yang barangkali akan terlihat oleh pengambil kebijakan, pemerintah daerah dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang harus saya apresiasi, sesuatu yang harus saya banggakan, karena ini upaya yang luar biasa dari para pemuda khususnya di Gunung Sari untuk mencoba memediasi, mempromosikan, mengenalkan, menyaring masalah, kemudian barangkali beberapa narasumber ini ada solusi sehingga itu bisa ditindaklanjuti kan itu. Betul. Jadi ya terima kasih adanya acara ini, atas nama masyarakat kami sangat berterima kasih. Kemudian terkait dengan pribadi saya, barangkali saya juga agak ya sedikit kaget ya karena tadi pagi saya diajak ngopi. Undangannya tiba-tiba gitu ya, Ang ya. Bukan, saya diajak ngopi katanya. Ternyata ngopi ini istilah lain daripada ngolah pikir barangkali. Ngobrol atau ngolah pikir, sehingga ya mudah-mudahan lah dari hasil kita ketemu malam ini ada manfaatnya, Betul. yang dirasakan bagi kita semua. Saya pribadi nama saya Sukasa.
Iya. Kalau kita sudah tahu. Nah, mungkin orang Gunung Sari, khususnya untuk orang Gunung Sari, kalau belum tahu beliau adalah Ang Sukasa. Yang kemarin ikut juga ya, Ang ya. Dalam program bakti sosial waktu Gunung Sari terkena banjir gitu. Ang Sukasa juga ikut andil alih untuk program tersebut ya. Jadi nama saya Sukasa. Kalau generasi saya ke sini itu biasanya orang-orang tua memberikan nama tuh satu saja. Sukasa, Sutaryo. Itu bapak saya. Iya, Casnata gitu kan. Orang-orang dulu begitu. Beda dengan orang-orang tua yang sekarang namanya kan ada itu Michael Jordan bin Rosad. Dan orang dulu ngasih nama itu penuh makna. Karena dihitung dulu. Naktune, manis paingnya. Zaman dulu. Sekarang zamannya milenial. Lihat media TV. Tapi gara-gara film Andin sekarang nama Andin jadi banyak nih. Kenapa lewat Andin lagi sih, Bor? Saya lanjut ya. Iya, oke. Karena nama saya ini cuman satu gitu ya. Jadi saya masuk dalam pergaulan nasional, internasional. Ini kan kadang-kadang suka melihat teman-teman itu namanya banyak, kayak saya pernah tinggal di Jakarta, namanya kan bagus-bagus segala macam, ada Pak Panjang gitu kan. Jadi saya berpikir gimana caranya supaya nama saya juga jangan satu gitu. Kira-kira Panjang gitu. Tapi menarik. Cuman kalau nambah nama lagi di belakang saya kan nggak mungkin. Karena aktanya kan sudah jadi. Akhirnya gimana caranya? Sudah, sekolah aja yang banyak biar gelarnya banyak gitu. Iya, sama. Kalau namanya di depan dan belakang, kalau sekolahnya yang banyak. Beliau juga pernah belajar sekolah di Amsterdam bukan, Rotterdam. Belanda bawah. Akhirnya di Belanda masih Pak Sukasa, masih suka. Apa beda lagi di sana? Mister. Tergantung sih. Cuman kenapa saya menyampaikan ini? Karena begini ya, ini motivasi juga bagi teman-teman semua ini. Khususnya milenial ya? Iya, saya ini orang Gunung Sari, yang lahir di Gunung Sari, besar di Gunung Sari, SD-nya di Gunung Sari, SMP juga nggak jauh-jauh. Tapi kenapa bisa sekolah ke luar negeri? Itu kan pertanyaannya. Padahal ya sama saja. Orang-orang Gunung Sari kayak saya, kayak Sutaryo dan segala macam itu kan mainnya di kali, ngebak kan. Kali Cimanuk pasti. Berarti dulunya bapak saya sama Ang Sukasa itu suka berenang di kali. Iya, berenang di kali. Artinya kan sama saja, saya itu tidak pintar sebenarnya gitu kan. Tidak seperti orang-orang yang ranking 1 dan lain sebagainya. Tapi kok kenapa bisa? Karena ada keinginan gitu. Keinginan ingin berubah. Nah, keinginan itu yang mendorong kita biar lebih maju. Kalau saya ini orang kampung, Gunung Sari kan kampung ya. Kalau dibandingkan dengan Jakarta, Bandung. Iya, masih. Orang kampung seperti saya ini bisa sekolah ke luar negeri, kenapa orang-orang kampungnya lainnya nggak bisa gitu kan? Apa yang membedakan? Nggak ada. Yang lain mandi di kali, saya juga mandi di kali. Yang lain nggak bisa bahasa Inggris, saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Waktu itu. Iya. Dan juga yang setahu saya nih, dari keluarga Kang Sukasa juga tidak sewah gitu ya. Sederhana. Kalau yang lain belajar kuliah ke luar negeri kan harus anaknya direktur utama, pengusaha. Kalau seorang Pak Sukasa kan dari keluarga yang sederhana. Asalnya gimana sih Pak Sukasa bisa kuliah ke Rotterdam? Jadi ya tadi keinginan yang mendorong kita ya. Mungkin dari sebuah mimpi barangkali, karena kekuatan mimpi ini harus dipercayai sebagai kekuatan yang bisa menjadi penentu kita masa depan. Motivasi ya. Kalau tadi bicara Belanda, kita dulu pernah dijajah Belanda, betul tadi. Saya pernah. Dan tidak pernah terpikir oleh masyarakat kita atau orang-orang kita itu akan merdeka. Bayangkan Belanda mempunyai senjata yang luar biasa, ada meriam, ada pistol, senapan, bedil dan segala macam. Sedangkan kita nggak punya apa-apa kan, hanya bambu runcing katanya. Tapi kita punya mimpi bahwa kita suatu saat akan merdeka gitu. Mimpi itu yang mendorong sehingga orang-orang kita ini merebut kemerdekaan itu dan nyatanya bisa gitu. Atau misalnya orang bermimpi, dulu orang naik haji itu kan
naik kapal laut segala macam, belum ada pesawat Susah terbang. lah ya. Tapi ketika ada yang mimpi bahwa suatu ketika orang pergi haji atau bepergian itu tinggal duduk sampai lahirnya pesawat. Jadi dari mimpi-mimpi itu gitu. Nah, setuju. Kalau orang itu harus mimpi dulu. Iyalah. Sukses itu harus mimpi dulu. Iya, cuma kalau mimpi aja kita nggak mau mimpiin punya cita-cita ya nggak bakal. Cuma gini loh, anggapannya kan zaman sekarang tuh milenial tuh gini, kebanyakan mimpi actionnya nggak ada gitu. Nah, artinya ketika kita bangun di pagi hari ada dua pilihan untuk kita. Pertama, apakah kita akan mewujudkan mimpi-mimpi itu melalui aktivitas-aktivitas, atau pilihan kedua yaitu tidur lagi meneruskan mimpi. Iya. Kebanyakan kan benar. Tidur lagi biasanya. Kalau tidur lagi ya melanjutkan mimpi, akhirnya sampai tua mimpi terus. Mimpi terus, jadi tidak tercapai tuh kalau mimpi terus. Tapi insya Allah loh, kalau kita punya keinginan loh ya Ang ya, terus kita bergerak juga kan. Nah makanya ini ada kaitannya juga dengan pekerjaan saya. Tadi saya diminta untuk memperkenalkan diri, ya saya bekerja di Bapeda. Bapeda itu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Salah satu kuncinya adalah perencanaan itu. Jadi ketika kita punya mimpi, ya direncanakan dong. Iya dong. Saya ingin menikahi siapa misalnya. Ya harus ada upaya. Pertama PDKT dulu gitu kan. PDKT bawa bunga dulu misalnya kan. Terus bawa bunga bank misalnya gitu-gitu kan harus. Bunga bang. Iya. Udah beda lagi Bor. Iya. Ada yang artinya oke, misalnya ya tadi saya punya mimpi pengen sekolah ke luar negeri, ya kan harus punya rencana planning. Berarti kan kalau nggak bisa bahasa harus belajar bahasa dulu dong. Di mana belajarnya? Oh di sini di segala macam. Itu harus direncanakan. Kemudian mencapai mimpi itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ternyata kan banyak perjuangan juga. Kita tes nggak lulus, misalnya gitu-gitu. Sampai 3 kali nggak lulus. Apakah setelah 3 kali nggak lulus itu patah semangat? Kan enggak. Kalau patah semangat sudah selesai. Sudah, benar. Tapi ya udah jangan patah semangat. Kuncinya gini, kita itu jangan membatasi diri apa yang menjadi keputusan Allah gitu. Maksudnya begini. Kadang kita berpikir bahwa saya ini anaknya orang miskin. Ya wes lah paling enggak mengkon baik. Itu tuh membatasi kemampuan kita gitu. Padahal kita sudah dikasih contoh berapa banyak anaknya orang keluarga nggak punya jadi kaya, ya kan? Berapa banyak orang yang anak itu tukang beca sampai S3 di luar negeri. Kayak Khairul Tanjung tuh ya? Iya. Itu singkong. Karena tidak membatasi bahwa ya kan ada Allah yang maha menentukan. Kalau misalnya kita sekarang miskin, belum tentu masa depannya kan seperti apa. Jadi jangan sampai meracuni pikiran kita, sudah membatasi gitu. Kita mau anak wong tani ya paling tuane tani maning. Kadang wong tukang macul paling macul maning. Nah, itu tuh sudah mendahului kehendak Tuhan gitu. Iya betul. Iya, betul. Padahal kita nggak tahu masa depan kita. Kalau saya berpikir bahwa ya kita wong desa, wis paling motok-motok jadi juru tulis. Benar. Iya. Tapi ketika saya nggak mau membatasi itu gitu. Ya sudah, cuma coba ke Jakarta, terus kemudian kerja segala macam, ada peluang beasiswa, kemudian ikut beasiswa, lolos, terus kemudian sekolah ke luar negeri. Itu kan karena kita biarkan Allah yang maha berkehendak. Yang penting kita udah berusaha. Iya gitu. Dan maha itu kan banyak cobaan, kita pernah gagal, kita pernah apa segala macam, kita lalui saja, kita jalani saja. Suatu prosesnya. Nah, saya tadi di awal sudah menyatakan apa yang dilakukan teman-teman ini juga satu proses. Artinya ada upaya untuk mencoba tadi menyampaikan, mempromosikan, mengabarkan bahwa ini loh ada hal yang seperti ini. Iya. Ditangkap. Lewat podcast itu kita. Lewat podcast ini kan. Saya katakan tadi ya, Bung Karni Ilyas juga dulunya juga betul. Tidak langsung besar kan. Iya. Memulai dari begini, saya bersyukur nih ada teman-teman muda yang tergerak, ada 4-5 orang yang mengakomodir. Nggak gampang loh itu. Cuma diketuai sama yang agak sekakaknya milenial saya. Iya. Zaman kolonial. Jadi kolonial. Kalau kolonial itu Belanda sebutnya tuh. Kolonial Belanda. Iya. Kalau ini kan milenial. Milenial bro, itu nama generasi bro. Pak Sukasa juga passionnya masih milenial. Iya masih milenial loh, keren. Ya saya menyesuaikan karena saya baju polo ini baju dari. Kalau saya mah ini cap mangga.
cap ini mah hadiah. Tinggal pakai. Gratis tinggal pakai. Enggak, memang kita harus menyesuaikan. Kalau kita bergaul dengan yang muda misalnya yang muda, kalau kita bergaul dengan petani ya kita harus petani jangan pakai desa ya. Kalau kita bergaul dengan jin ya harus pakai. Ini dalam guys, acara Cas Podcast ini saya dengan senang hati nih bersyukur bisa menghadirkan Kang Sukasa bisa datang ke acara Cas Podcast. Cas Podcast. Karena Cas guys. Cas Podcast ini tujuannya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Bukan sebentar kalau ngomong terus saya nggak minum kopi ya? Oh iya, dicobain dulu guys. Kopinya dicobain dulu gimana rasanya, pasti beda soalnya ini dari BR Coffee guys. Pantesan enak ya? Oh iya dong, mantap ini. Udah dapat endorse juga nih. Udah langsung paham. Sebenarnya nggak dikondisikan ya? Enggak dikondisikan. Cuma Sukasa sangat brilliant, sudah membaca pikiran saya, makhluk dari Mars. Oke, Sukasa. Mohon maaf ya, Sukasa. Emang iya sih. Jadi kita tuh jangan hopeless dengan keadaan ya. Tapi kita tuh di diri kita harus ada wisdom untuk lebih baik lagi gitu. Jadi gimana untuk anak-anak milenial itu untuk mengikuti cara Kang Sukasa gitu. Iya. Saya ya. Jadi betul bagus artinya begini. Saya kan makanya kenapa saya sampaikan harapannya kan menjadi salah satu motivator ya, salah satu yang memotivasi teman-teman. Kalau generasinya saya kan bapaknya Mas Deon sampai ini kan sudah tidak mungkin berkembang lagi karena kita sudah pada usia-usia yang masa ininya kan. Artinya misalnya yang segenerasi saya ini ingin sekolah ke luar negeri ya udah bukan itu lagi targetnya, harusnya mempersiapkan untuk akhirat harusnya. Kalau yang semuanya. Tapi bagaimana caranya agar teman-teman yang di bawahnya atau anak-anak yang teman-teman saya ini bisa menduplikasi itu, semangat itu gitu minimalnya. Jadi ya yang saya harapkan dengan apa yang saya sampaikan tadi itu sebagai motivasi teman-teman yang masih muda-muda, makanya saya tadi sering ngobrol anak-anaknya generasi saya lah, Mas Don ini kan juga bapaknya teman saya juga. Oh, tuh ada satu gitu, ya, satu server. Satu bangku malah. Iya. Satu server. Saya anggap aja ponakan sendiri dah. Itu yang masih memungkinkan untuk mempunyai peluang gitu. Kan apalagi sekarang zamannya sudah terbuka ya. Di internet banyak, di media-media sosial banyak yang menginformasikan peluang-peluang beasiswa. Baik beasiswa dalam negeri maupun luar negeri itu banyak sekali. Tinggal bagaimana kita meraihnya. Meraihnya itu kan ya lamona pelem kan kudu disengget. Betul lah. Disengget kan ya kudu nganggo alat. Ya kan? Apa alatnya? Sama seperti kita misalnya sekolah ke luar negeri, udah jelas syaratnya itu bahasa Inggris pasti. Iya. Sedangkan kita sehari-hari ngebak nih kali. Iya. Gar ngomong harus apa? Iya, ya kan? Artinya ya kita harus punya effort, punya upaya sendiri yang meluangkan waktu kita untuk belajar itu gitu. Kalau zaman sekarang gampang, tinggal buka HP, translate ada, mau bahasa listening, pokoknya semua tersedia lah. Kalau zaman saya dulu gimana belajarnya? Jangan bandingin terus Bor ya. Jadi manfaatkan apa yang sudah ada gitu. Manfaatkan sudah canggih, jadi manfaatkan gitu. Betul. Jangan kebanyakan bergaul yang tidak produktif lah gitu. Karena masa depan itu kita yang menentukan. Kalau kita sering gerombol, ya dulu ya generasi saya itu kan seringnya nongkrong ning Ranggon, ngobrol kelepus begitu kan akhirnya pada pada nggak jadi gitu. Saya memilih jalan lain yang tidak biasa dilakukan oleh zaman-zaman semasa saya. Orang-orang pada umumnya ketika orang itu nongkrong misalnya di Ranggon kelepus anak bang wadun liwat apa segala macam. Saya memilih di kamar untuk misalnya membaca hal-hal yang ya kayak gitu tuh. Jadi harus beda. Kalau sama yang dilakukan dengan orang yang biasa ya hasilnya akan sama gitu. Jadi jangan takut beda lah ya. Iya, jangan takut beda. Karena masa depan itu kita yang menentukan. Orang lain itu kan kalau kita sukses ya kadang mencemooh, kalau kita nggak sukses kadang mencemooh, kalau kita sukses juga kadang-kadang sing di jo kuno bisa mau ini. Tetap orang itu akan ngomongin, tapi ya kita jalan kita sendiri. Iya. Cara wong tua ngomong kan
Maka gelem mencil ya pasti muncul. Nah, apa kejar Sukasa kan? Mencil kan ya? Iya. Batur mau pada neranggon, grambel grup mencil deh kan be. Ning kamar. Iya. Baca buku. Kalau Rizky beda, Bor. Bagi link sama saya. Terus misalnya saya sudah bekerja waktu itu ya. Terus kemudian memiliki gaji penghasilan. Yang lain-lain ketika punya penghasilan itu kan beli-beli ya zaman itu ya belum ada HP, beli tape portable, beli yang barang-barang gitulah. Kalau saya ada duit nih ikut kursus bahasa Inggris misalnya. Wow. Kayak gitu-gitu tuh. Sangat memotivasi. Iya, jadi ya kalau kita nggak beda ya nggak akan sama dengan yang lain. Berani beda. Dan apa namanya? Peribahasanya kan ada tuh berakit-rakit ke hulu berenang-renang takut. Artinya kita harus berusaha dulu memang. Betul kan? Betul. Kita harus berusaha dulu. Kalau nggak mau berusaha dulu nggak bisa karena untuk meraih sesuatu harus ada yang dikorbankan. Betul kan? Setuju. Maupun waktu ya. Iya, berkorban waktu, berkorban tenaga, pikiran. Sing sejene demenan kita mah mengkamar dewekan misalnya. Kayak gitu harus dikorbankan memang demi tujuan yang lebih mulia gitu. Lebih baik dari hari Itu sekarang. itu sharing pengalaman saya seperti itu gitu. Jadi kalau ingin beda dalam arti positif ya harus jalan juga harus beda begitu. Kita stop pagi link, Bor ya. Oke, yang Sukasa. Jadi begini ya. Saya sambung soalnya agak malaman juga kita mulainya ya. Berhubung kita sudah mendekati pilu nih Ang Sukasa kan sudah banyak juga pengalamannya ya, bukan hanya di dalam negeri tapi sudah di luar negeri juga, Bor. Termasuk beliau juga sebagai penggiat media sosial. Salah, kurang satu. Penggiat media sosial. Termasuk media juga. Iya dong, saya mengikuti, iya nggak? Beliau juga termasuk penggiat pembangunan desa yang ada di Indramayu. Berarti kita satu server ini ngundang Ang Sukasa pas, Bor. Pas Sekali. Apalagi ini di Momen-momen pilu gitu, Ang. Pilu. Harapan apa sih untuk para penggiat atau masyarakat untuk kemajuan desanya, termasuk desa-desa yang ada di Indramayu, bukan saja di Gunung Sari. Iya, soalnya ada pertanyaan masuk nih yang ada requestan dari teman-teman kita. Siapa bintang tamunya Ang Sukasa? Wow, katanya gitu. Jadi sudah disiapkan pertanyaannya. Yang pertama ini Yang, ini dari teman-teman kita juga ya. Menurut Kang Sukasa sebagai bagian dari masyarakat Gunung Sari nih Yang. Program-program apa saja sih yang sudah berjalan di desa kita ini? Menurut Ang Sukasa, bukan menurut pandangan umumnya gitu. Dan bukan di Gunung Sari aja. Iya. Untuk skala Kabupaten Indramayu, program apa saja dan apa saja yang sudah tercapai? Oke. Program yang sudah dilaksanakan. Berarti kan kita bicaranya sekarang dan ke belakang kan ya. Iya, betul. Bukan harapan. Kalau harapan kan Iya, beda lagi. Ya program-program yang sudah dilaksanakan sebenarnya gini, banyak yang masih belum paham perbedaan antara program dan kegiatan. Program itu apa, kegiatan itu apa, tahunya program saja. Seperti contoh yang sekarang saja kan ada 99 prioritas program dari bupati kita yang baru. Padahal kalau kita teliti itu bukan program, itu kegiatan gitu. Ya orang Bapeda harus tahu itu. Gini, kalau contohnya program itu begini, program penanggulangan kemiskinan, itu program. Tujuannya apa sih? Ya untuk menurunkan angka kemiskinan jelas. Kegiatannya apa? Pembagian sembako, itu kegiatan pembagian sembako. Ya. Nah itu. Jadi program itu lebih makro, lebih mempunyai tujuan yang lebih besar dampaknya. Nah kalau misalnya yang sekarang itu contoh misalnya kegiatan Ledik yang internet masuk desa, itu kan kegiatan. Dokmaru, dokter masuk ke rumah, itu kegiatan. Ya cuman ya nggak apa-apa lah itu artinya karena mungkin biar masyarakat tahu lah. Iya tapi intinya program itu tidak sama dengan kegiatan. Kalau program itu lebih besar, lebih makro dengan tujuan. Ya tadi misalnya program penanggulangan kemiskinan itu program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatannya apa? Misalnya pelatihan wirausaha misalnya gitu kan. Terus apa penguatan BUMDes dan semua itu kegiatan tuh begitu. Nah kalau yang sudah berjalan ya banyak yang berjalan dan bicara kegiatan atau program ini kan kita masih terpacu pada infrastruktur kan, pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan lain sebagainya.
yang kadang-kadang melupakan program pemberdayaan masyarakatnya itu sendiri. Ketika infrastruktur ini kita kejar, kalau mental masyarakatnya masih belum stabil, belum siap, ya rusak lagi kan. Makanya sebenarnya harus balance gitu, harus seimbang antara pemberdayaan masyarakat dengan infrastruktur. Bicara program, banyak yang sudah berhasil, program-program ya termasuk program-program pemberdayaan masyarakat misalnya, dan kemudian ya kan dari instansi-instansi yang sudah melaksanakan kegiatannya di Sukabumi kan. Kalau kita coba buka dokumennya itu ya sangat banyak yang sudah dilaksanakan. Begitu kalau program menurut Kang Sukasa ya. Iya. Dan ada pertanyaan masuk lagi nih, boleh dibacakan Kang Casnata atau Pak PL? Jadi gini, kita sebelum ke pertanyaan ada yang menarik nih. Oke, enggak apa-apa. Menarik bisa. Yang menariknya gini. Apa itu? Di desa tadi pembangunan infrastruktur atau fisik itu memang sangat penting. Betul. Bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Tapi kata Kang Sukasa juga harus seimbang dengan program pemberdayaan manusia. Kalau infrastrukturnya bagus, tapi generasi penerusnya milenialnya, kalau ada orang tua, lungain jerajak baik, orang jerantal baik, langkah sopan santun itu kan salah satu secara infrastruktur berhasil fisik, tapi secara mental black line lah. Iya, artinya tidak seimbang. Contoh yang paling nyata yang kita lihat, ketika jalan dibagusi, bagus kan? Iya. Motor pelan apa kencang? Otomatis kencang. Ya itu. Padahal kan nggak perlu kencang sebenarnya kan. Makanya kemudian dibikin polisi tidur, apa kan karena ya ngapain jalan sudah bagus dibikin polisi tidur. Salah satunya itu ya. Ya kalau nggak dibangun polisi tidur katanya ininya kencang-kencang loh. Artinya kan mental kita belum siap. Harusnya kan ya kalau jalan desa ya tidak usah kencang-kencang seperti itu. Jadi mental kita masih belum siap. Terus misalnya kita contoh lagi tuh kalau kita ke Boros, setelahnya Tanah Bongkok itu kan ada bangunan apa tuh? Museum apa tuh? Saya tidak tahu. Itu artinya kan rumah sampah kan, yang tadinya sebenarnya untuk pendauran sampah. Tapi apa yang terjadi? Kan mangkrak gitu kan. Artinya kenapa itu tidak teropeni? Karena kesadaran masyarakat tentang pembuangan sampah juga masih belum ada. Mestinya kan masyarakat bisa memilah mana sampah organik, sampah anorganik. Kalau itu tidak diberesi dulu ya buang-buang uang. Makanya dengan program acara podcast ini supaya masyarakat setidaknya mengetahui, punya ada kesadaran diri dari masyarakatnya sendiri. Kalau pemerintah saya yakin sudah berusaha, sudah baik. Namun kalau tidak balance, tidak didukung dengan masyarakatnya, ya akan sia-sia. Maka program pemberdayaan itu maka sangat penting. Betul. Termasuk juga program-program pemberdayaan keagamaan kita masih belum secara maksimal. Masih jauh lah. Masih jauh. Nah itu tugas siapa itu? Tugas bersama. Tugas bersama. Tugas kita bersama. Betul nggak? Iya betul. Kadang kan yang disalahkan kan kubu, RT. Bagus kalau jawabannya tugas bersama bagus. Artinya itu. Ternyata bagus bro. Artinya masyarakat sudah yang menjawab bersama itu berarti sudah sadar. Tapi mungkin ada juga pihak yang enggak, itu tugas pemerintah gitu. Jangan bagi link lagi Bor. Kita hadapi bersama Bor. Kita bangun Gunung Sari Bor. Lanjutkan. Yang Casnata. Untuk pertanyaan berikutnya. Kok jadi milenial gitu ya, kayak makhluk Mars gitu Bor. Enggak, soalnya kita juga bersemangat ya, harus bersemangat. Harus menarik. Kalau tidak menarik nggak ditonton orang nih acara yang begitu. Kalau nggak nonton di sebelah galang. Dan apa saja yang harus dikoreksi untuk program-program yang sudah berjalan tersebut khususnya di Kabupaten Indramayu lah. Banyak ya, banyak. Terutama evaluasi kita yang belum bisa dilakukan. Misalnya begini, ketika jalan ini dibangun, misalnya contoh lah jalan menuju ke persawahan ya, ke Boros segala macam itu sudah dibangun. Jalan usaha tani katakanlah. Nah, ya, jalan usaha tani itu dibangun, mestinya ada evaluasi. Ketika sebelum dibangun itu berapa produksi padi di saat itu. Ketika dibangun jalan misalnya katakanlah 100 juta untuk membangun jalan itu. Dan dengan modal, kalau orang jualan kan dengan modal 100 juta bisa menghasilkan produksi berapa.
Misalnya kalau dulu karena jalan rusak mobil tidak bisa masuk, misalnya kan untuk angkut pupuk tidak bisa masuk segala macam. Tapi dengan adanya jalan itu kan jadi lancar. Bisa meningkatkan produksi padi nggak sih gitu? Pada intinya sih. Jadi maksudnya mengurangi biaya kos. Dampaknya itu ada nggak ketika bangun jalan? Misalnya jalan sudah bagus. Ada nggak yang misalnya karena jalan sudah bagus saya pengen bikin gerobak bakso jualan, jadi kan termanfaatkan gitu. Jadi kan geliat ekonominya ada. Itu siapa yang mengevaluasi itu? Kan tidak ada. Sementara ini belum ada. Belum tahu atau belum ada? Belum ada, saya belum tahu. Iya, jadi artinya evaluasi itu harus ada gitu. Kalau tahu kalau ada kan mungkin tahu gitu kan. Kan begitu, Bor. Oh gitu. Iya dong, iya kan kita wajib mengkritisi juga, Bor. Kadang-kadang kita juga ada, tapi kita juga banyak yang tidak tahu. Oke, saya tidak tahu. Ya, jadi kalau yang dikoreksi banyak ya termasuk ya bagaimana proses lelang kegiatannya segala macam. Tapi itu sudah di luar topik ya, artinya sudah umum ya berarti kan. Artinya adanya kejanggalan dan segala macam itu mah sudah ya begitulah gitu kan. Tapi kita kan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap itu kan. Misalnya ada penyelewengan terhadap suatu pembangunan, kita bisa apa? Iya. Bisa apa? Bisa paling ngalok-ngalok gibah ya. Bergibah. Iya. Kita hanya bisa. Artinya ada lembaga lain yang berwenang itu. Nah makanya saya tidak ingin masuk ke ranah itu gitu. Biarkan saja kalau memang prosesnya terjadi penyelewengan, yaitu ada pihaknya sendiri. Lah kalau koreksi dari saya ya paling tadi itu gitu. Kalau proses ya banyak lah yang terjadi. Dan juga saya yakin Kang Sukasa dengan adanya pimpinan kita yang baru di Kabupaten Indramayu, orang yang nomor 1 dan kalirnya juga sekarang sudah berbeda nih. Jangan ke situ-situ, Bang. Enggak, kita harus sampaikan juga. Oke, baiklah. Saya berwarna orange, warna Mars. Untuk kebaikan ini. Oke, boleh. Artinya sebenarnya kita jangan berbicara yang dulu-dulu lah. Tapi memang kenyataannya yang kenyataannya yang dulu-dulu itu contoh di Kecamatan Sukagumi ada jalan kabupaten. Itu 1 minggu sudah hancur, sudah meletak apa ya bahasa? Retak. Iya. Itu nanti pemimpin berikutnya setelah dicor kan harus ada tahapannya. Nanti di apa bahasanya di hotmix. Ketika ini sudah meletak di hotmix pun akan hancur gitu, akan retak lagi. Itu kerjaan tugas berat loh untuk para pemimpin yang baru di Kabupaten Indramayu. Itu tugas berat loh. Tugas berat. Karena awalnya ini pondasinya udah menurut saya nih kurang baik. Saking bersemangatnya ampe nyifrat. Ya menurut saya gitu kan. Ya kalau saya harus komentari terkait dengan jalan begini, hasil kajian itu menyatakan bahwa sebenarnya tanah-tanah di Kabupaten Indramayu itu di sebagian besar Kabupaten Indramayu itu sebenarnya tidak layak untuk dibangun jalan karena ya ada sungai ada segala macam, jadi gampang longsornya gitu tuh. Labil sehingga harus ada proses dulu sebelum itu tuh. Cuman kan kalau nunggu proses ini pertama biayanya besar. Lama juga. Terus uang lewat mendi kan. Jadi akhirnya sudah dibangun wedingin daripada beli. Ya memang sih pasti retak karena memang tidak melalui proses yang seharusnya gitu. Artinya memang kondisi tanah kitanya labil. Belum siap lah ya. Iya, bukan belum siap. Kontur tanah kan berbeda-beda di masing-masing daerah kan. Daerah pegunungan beda dengan daerah laut misalnya seperti itu. Nah, hasil kajian itu menyatakan sebagian besar wilayah Indramayu memang kontur tanahnya itu memang gampang longsor karena banyak sungai gitu kan, banyak. Makanya kan ya coba aja lihat itu kan ketika sudah di ini meletak tadi kan atau retak gitu ya. Itu karena memang kontur tanahnya. Tapi benar kan tugas berat kan? Betul. Iya. Betul. Soalnya gini loh, kalau jalannya rusak, retak itu banyak orang yang kecelakaan, jatuh, sehingga ada juga yang mengibatkan korban jiwa. Berarti teorinya begini, kalau kita ingin mendapatkan wanita itu harus dipletakkan dulu ya, biar dia jatuh cinta. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Tapi jangan langsung dijatuhkan. Oh, bahaya, Bor. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ang. Udah ada pertanyaan yang masuk lagi nih. Siap ya, Ang ya. Daerah mana saja untuk pemerataan pembangunan yang dibutuhkan di desa kita?
Ya, khususnya di desa kita dulu, Ang. Gunung Sari berarti. Ya, Gunung Sari. Di khususnya di infrastruktur. Daerah mana aja tuh, blok apa aja tuh yang yang dikhususkan. Ya, saya memang tidak selalu berkeliling ke desa ya. Karena bolak-balik lewat jalan ini kan, jalan raya. Artinya tidak mengetahui juga persisnya di blok mana sayanya kan kurang tahu. Bahkan saya tadi lewat sini juga kan sudah berapa tahun baru lewat lagi gitu. Itu kan menurut pandangan Ang Sukasa. Ya artinya belum begitu persis tahu, tapi kalau bisa mencoba menduga-duga, artinya prioritasnya ini kan kita kepada prioritas jalan-jalan produksi yang nantinya bisa meningkatkan produktivitas kan itu. Yang keduanya jalan-jalan yang memang sering dilalui oleh masyarakat umum kan. Misalnya jalan-jalan yang ya kan orang misalnya untuk ada suatu kejadian yang mengharuskan dia harus ke rumah sakit, kalau jalannya rusak kan bisa terhambat juga. Jadi itu prioritas-prioritas yang ya saya nggak tahu di mana-mananya ya gitu. Ya mungkin saya sering lewat, ya mungkin boros bisa jadi kan ke sana. Atau ya tadi saya lewat situ gitu. Tapi kan sekarang saya pikir sudah jalan ini aja kan Tanggul sudah bagus tuh kan. Itu sudah akses yang bisa dilalui. Ya itu jalan-jalan yang perlu prioritas. Cuman begini, kalau kita bicara pembangunan jalan, itu kan ada kewenangan. Ada kewenangan kabupaten, ada kewenangan desa. Nah, masyarakat harus tahu mana yang kewenangan kabupaten, mana yang kewenangan desa gitu. Nah, kalau kayak jalan yang kecamatan itu ya kabupaten. Berarti lintasnya dari Binaria ke Majalengka itu masuk ini juga ke kabupaten sudah diserahkan. Ya, dari Boros, dari Gunung Sari, Balai Desa ke Boros gitu. Iya, itu kewenangan kabupaten. Iya, biar masyarakat tahu. Biar masyarakat tahu, jangan ada politisir. Iya, betul. Jalan itu ada statusnya. Statusnya ada yang jomblo, salah ya. Itu menyinggung sekali, Bang. Ada status jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa kan. Statusnya kan itu. Nah, karena status itu berarti kan kewenangan juga beda-beda. Kalau jalan negara ya dari APBN, contoh kayak Pantura gitu kan, itu APBN. Ada juga yang jalan provinsi kayak Jatibarang, Karangampel, seperti itu kan jalan provinsi. Dananya dari APBD provinsi kan gitu. Bisa dilihat dari lintasnya menghubungkan kabupaten atau tidak, bisa juga dari lebarnya. Banyak macam-macam menentukan status jalan itu. Nah, kalau kita ngomongin itu aja ya akan panjang. Tapi intinya status jalan itu begitu. Beda-beda, perlakuannya beda-beda dan sumber dana untuk membangunnya juga beda-beda. Nah, kalau jalan-jalan kayak gini kan dana desa. Dan saya ingin tanya, dana desa itu dananya siapa? Untuk siapa? Dari rakyat. Kan ngobrol ini kan saya kan tidak selalu ditanya kan, saya boleh nanya. Boleh. Kita terbuka boleh. Ini salah satu narasumber yang cukup kritis, Bor. Dana desa itu dananya siapa untuk siapa? Kalau menurut saya. Menurut yang dulu gimana? Kalau menurut saya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya mungkin menjiplak juga, Bor. Intinya sih Pak sama tujuannya. Iya. Sama. Kita kan satu rasa, Bor. Oke. Kang Sukasa, sebenarnya mah ada yang menarik di sebentar desa. Sebelum itu saya ingin merespon dulu. Iya dong, jangan aja dong. Merespon jawabannya ini dulu. Biar ya masyarakat juga tahu bahwa dana desa itu kan sebenarnya kenapa sih muncul dana desa, dulu kan nggak ada. Ya untuk pembangunan desa kan. Tapi kenyataannya selama ini bagaimana? Iya. Padahal kan katanya dari rakyat untuk rakyat ya kan? Ya artinya ya dana itu kan berasal dari pajak segala macam. Oke lah, itu dari rakyat. Kemudian itu kan dikumpulkan menjadi dana APBN kalau di pusatnya ya. Betul. Dan menjadi dana desa dari Kementerian Desa ditransfer ke desa, bukan ke kubu kan? Bukan. Iya, ke desa kan? Ke desa. Berarti untuk siapa? Untuk desa. Untuk desa dong. Tapi kenyataannya gimana? Nah itu PR aja. Iya. Saya paham sekarang, Bor. Dari pertanyaan itu nanti saya akan respon. Iya, kita kan bicara pilot ya, bukan bicara yang lain. Tapi saya sangka dulu. Saya sangka tadi pembicaraan dari Ancas. Kalau saya dua-duanya tidak ada. Gimana itu? Ya, itu menasib sih. Aku pulang ke Mas aja deh.